Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini DM Rahmi. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif. So bagi teman-teman yang baru di sini jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif, frekuensi positif dan menjadi orang-orang yang positif. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, di video kali ini saya mau sharing, saya mau berbagi tentang ada salah satu action ya, salah satu aksi atau tindakan sepele banget ya, yang sepele banget yang mungkin kadang kita tuh nggak sadar ketika mengucapkan hal tersebut ternyata membawa pengaruh besar terhadap hidup kita. Ya, seperti yang kita semua ketahui bahwa ucapan adalah doa. Kita diperintahkan untuk selalu berucap, berpikir, berperasaan yang baik-baik ya. Atau dalam Islam, kita dianjurkan untuk selalu berhusnuzon atau berprasangka baik. Jadi sebenarnya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, itu akan selalu terhubung dengan apa yang akan terjadi. Ya, atau dengan kata lain bagaimana nasib kita. Nah, bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan atau tidak punya penghasilan atau mohon maaf sedang menganggur gitu ya, tapi punya keinginan yang banyak. Contoh misalnya salah satu pengen lunasin hutang, pengen sedekah, pengen bahagiain orang tua ataupun bahagiain diri sendiri dulu gitu ya kan. Nah, ini ada satu hal yang penting banget untuk dilakukan agar apa yang diinginkan tadi bisa terwujud, bisa tercapai walaupun nih sedang tidak punya pekerjaan atau sedang tidak punya penghasilan. Apa itu? Stop bilang tapi tanpa kerja itu mustahil. Ayo ngaku. Siapa yang di sini masih sering berkata seperti itu atau memiliki mindset seperti itu? Tapi tanpa kerja itu mustahil punya penghasilan, mustahil punya uang, mustahil bisa lunasin hutang, mustahil bisa bahagiain orang tua, keluarga ataupun diri sendiri. Boro-boro bahagiain orang tua ya, membahagiakan diri sendiri mungkin mustahil banget kalau nggak ada pekerjaan. Loh kak, tapi kan itu kenyataannya kak. Terus kalau kita nggak kerja, gimana bisa punya penghasilan? Gimana bisa dapat rezeki? Hey, satu yang tidak boleh kita lupakan. Janji Allah adalah setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya. Ya, jadi rezeki itu akan terhenti hanya ketika kita habis kontraknya di dunia ini. Jadi itu adalah satu janji Allah yang tidak boleh kita ragukan. Buktinya sampai sekarang kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bertahan untuk hidup ya kan? Nah, jadi itu satu tindakan atau satu action yang harus kita lakukan ketika kita sedang tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki pekerjaan, tapi punya banyak keinginan, yaitu stop bilang tanpa kerja itu mustahil. Kenapa? Ketika kita berkata seperti itu, entah itu kita hanya menulis di sebuah kolom komentar ataupun hanya sekedar berkata-kata ya, yang jelas itu berasal dari pikiran kita. Nah, saat itu berarti kita sedang membatasi diri kita sendiri. Dan semakin kamu membatasi diri kamu, maka selamanya kamu akan hidup dalam batasan tersebut. Membatasi diri itu contohnya gimana? Ya kayak tadi, berkata-kata seperti tanpa kerja itu mustahil. Atau suka bilang gini ketika melihat orang yang sedang sukses, dia mah enak, berasal dari orang kaya, sedangkan aku gak ada keturunan kaya. Cocok aja dia sukses, dia emang pintar. Sedangkan aku ngomong di depan orang aja aku gak berani. Aku gak bisa sehebat dia. Aku selalu tidak beruntung dalam hal apapun. Aku gak punya kehebatan, aku gak punya skill. Apa yang bisa aku lakukan? Nggak ada. Nah, jadi itu adalah batasan yang kamu ciptakan sendiri untuk diri sendiri. Ya, jadi gitu. Jangan pernah bikin batasan untuk diri kita sendiri. Nah, seperti sebuah quotes yang saya temukan, dia tuh bilang kayak gini. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya. Kenapa? Karena pasti dia akan terbang. Ya kan? Tetapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang sendiri dan membentangkan sayap-sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang datang, banyak yang lain juga bakalan datang, seperti lebah, kumbang, capung ya kan, dan banyak yang bakalan menambah warna-warni keindahan.
Jadi gitu, sama halnya sama kehidupan. Ketika kita menginginkan kebahagiaan atau keberuntungan, yang harus kita tanam tuh ya berupa kebaikan demi kebaikan, kejujuran. Maka kalau sudah itu yang kita tanam, kebahagiaan dan keberuntungan itu bakalan datang. Sama dalam konteks rezeki. Ibaratnya tuh gini, kalau kita ingin nangkap ayam, semakin kita kejar ayamnya tuh semakin lari ya, semakin susah untuk ditangkap. Jangan dikejar, tapi kasihlah sesuatu untuk memancing ayamnya tuh datang. Contohnya, berikanlah ayam itu beras. Nanti dia bakalan datang dengan mudah dan rela deketin kita, ya enggak? Nah, sama, begitu juga konteks rezeki. Bahasanya tuh gini, keluarkanlah sedekah, nanti rezeki yang bakalan datang menghampiri di waktu yang tepat. Jangan juga ditunggu. Misalnya nih, aku baru habis sedekah, terus aku nunggu nih balasannya. Nggak bisa ya, nggak gitu. Karena balik lagi, energi apa yang sedang kita pancarkan. Ketika kita berhasil memberi dengan ikhlas, dengan bahagia, maka energi itu adalah energi keberlimpahan. Karena apa? Karena kita merasa seperti seolah-olah kita tuh kayak punya banyak gitu loh. Dan ketika kita berhasil memancarkan frekuensi yang punya banyak tadi, maka itu akan ditangkap oleh semesta, dan semesta akan mendatangkan, mewujudkannya menjadi kenyataan. Karena apa? Balik lagi, uang adalah energi. Dan ini sering banget juga saya bahas di video sebelumnya, bahwa uang itu adalah energi. Ya, jadi bagaimana energi kita terhadap uang, maka uang akan memberikan feedback balik kepada kita. Kalau kita merasa atau memancarkan energi keberlimpahan, maka uang itu akan benar-benar berlimpah datang untuk kita. Tapi kalau sebaliknya, ketika kita merasa kayak cemas, takut uang habis, maka kenyataan itulah yang akan kita dapat. Biasanya rezekimu malah terasa seret. Oke, jadi balik lagi, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak memiliki penghasilan ataupun tidak memiliki pekerjaan? Stop untuk bilang sesuatu yang membatasi diri, tapi berikanlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Mulai untuk memantaskan diri agar apa yang kita kejar itu berbalik untuk mendatangi kita. Oke teman-teman, jadi dalam kondisi seperti itu saya juga pernah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Ketika tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki pekerjaan, dan ketika saya mulai menyadari untuk tidak membatasi diri, untuk mulai mencoba apapun. Saya pikir awalnya saya juga nggak bisa. Tapi ternyata ketika kita memulai dari hal kecil dan mencoba mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa, ya keajaiban apapun yang kita inginkan malah datang menghampiri kita. Mungkin teman-teman subscriber lama ya, yang ikutin saya dari awal dulu, tahu gimana cerita saya jadi bikin konten di YouTube. Saya juga pernah jualan minuman es kopi gitu, dan alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan pekerjaan yang tetap dalam waktu yang singkat ya. Kurang lebih kayaknya prosesnya tuh setahunan lebih gitu deh. Ya intinya kita mulai dari diri sendiri dulu, untuk tidak membatasi, untuk menyadari bahwa kita ini powerful, untuk menyadari bahwa kita ini bisa jauh lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Percaya deh, bahkan saya pun berada di titik sekarang ini masih kayak, ternyata aku bisa kayak orang, ternyata aku bisa kayak yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jika kalian mulai dari sekarang saat ini tanpa menunda-nunda, maka kata-kata seperti itu yang akan teman-teman ucapkan di kemudian hari. Oke, semangat, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan share video ini kepada siapapun agar bisa menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, stop untuk membatasi diri. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.